Hello Justice Seeker, selamat pagi, apa kabar semuanya? Saya harap semua kita baik-baik saja di tahun yang baru ini. Saya hendak mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk semuanya, untuk sahabat-sahabatku sekalian, para Justice Seeker. 2020 telah berlalu, kita menginjak tahun yang baru 2021. Tentu kita berharap semua apa yang kita rencanakan, apa yang hendak kita lakukan di tahun 2021 ini akan terlaksana dan tercapai. Semua impian-impian kita yang pada 2020 belum tercapai, saya doakan semuanya bisa tercapai di tahun 2021. Tetap optimis, tetap semangat. Yakinlah bahwa usaha-usaha kita yang positif dan baik pasti akan dibantu dan diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Justice Seeker, hari ini di pagi di tahun yang baru, saya memulai video saya yang pertama di tahun 2021 dan menyapa semuanya dengan sebutan Justice Seeker karena keadilan memang tentu diharapkan oleh semua kita, ya, apalagi oleh pencari keadilan. Untuk itu video-video saya berikutnya nanti setelah ini ya dimulai pada hari ini itu akan membahas mengenai perihal dunia hukum dengan segala hal yang terkait di dalamnya dari berbagai macam persoalan-persoalan hukum yang menimpa siapapun. Nah, hari ini di video pertama ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang benar-benar sedang trending, sedang viral, di mana-mana dibicarakan, tak peduli di gedung-gedung mewah maupun di warung-warung kopi, ini dibicarakan oleh semua. Disiarkan oleh media-media elektronik, media online, ya, koran dan sebagainya. Yaitu peristiwa, ya, kasus yang kini sedang menjerat saudari Giselle Anastasia, seorang artis, ya, seorang penyanyi, seorang pemain film juga, ya, yang kini sedang mengalami persoalan hukum yang menjeratnya bersama pasangan dalam videonya, yaitu saudara Michael, ya. Di masyarakat terjadi pro kontra, ya, terjadi berbagai macam pandangan-pandangan pendapat, tidak hanya oleh pakar hukum tapi juga oleh masyarakat, ya. Saya sendiri sebagai praktisi hukum hendak menyampaikan pandangan-pandangan, hal-hal yang tentu saya ketahui berdasarkan pengalaman menangani perkara dan keilmuan yang saya miliki, ya, dan pengalaman yang saya miliki. Di masyarakat terbelah, ya. Ada yang mendukung Giselle, ada yang mencela Giselle, ya. Di antara mereka tidak sedikit mengatakan bahwa ini persoalan privat, ini persoalan pribadi Giselle, sehingga tidak semestinya perkara ini diproses lalu kemudian menjerat Giselle sampai sejauh ini. Oke, apapun itu, pandangan-pandangan itu, kita tentunya semua ingin objektif, ya. Ingin membahas sebuah kasus itu secara konteksnya, secara undang-undang juga harus terkait, ya. Nah, pandangan-pandangan boleh saja bebas, ya. Masyarakat tentu memiliki pandangannya sendiri dengan level-level pengetahuannya sendiri. Tetapi sebagai praktisi tentunya kita memiliki tanggung jawab moral, tentu memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi. Nah, video ini tentu tidak ingin menjustifikasi, tidak ingin juga menganggap bahwa mengaku-aku bahwa saya paling tahu, saya paling memahami, tetapi setidaknya ini bisa menjadi semacam pengetahuan, ya, semacam referensi bagi kita semua untuk mengetahui lebih dalam, mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya kasus yang dialami oleh Giselle. Ya, kita mulai, ya. Kasus Giselle pada saat ini terupdate dijerat dengan pasal pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, ya, di mana Giselle dan pasangannya dijerat dengan pasal 4 ayat 1
ya, junto pasal 29 ya, di mana pasal 4 itu menjelaskan mengenai barang siapa atau mendistribusikan, memproduksi dan mendistribusikan dan seterusnya ya. Nah, Gisel dikenakan pasal ini dikaitkan dengan dugaan bahwa Gisel lah yang memproduksi dan mendistribusikan konten yang bermuatan pornografi ya. Lalu kemudian dijuntokan dengan pasal 29 di sana menyangkut pemidanaannya atau ancaman hukumannya, di mana ancaman hukumannya adalah serendah-rendahnya 6 bulan dan setinggi-tingginya 12 tahun. Dan juga di sana dikenakan denda berupa maksimal 6 miliar. Nah, dalam pasal 4 ini yang dikenakan terhadap Gisel ya, sebenarnya sejatinya kalau menurut saya tidak melulu pasal ini yang bisa dikenakan. Karena sebenarnya jika kita membuka dimensi kasus ini lebih luas dan kembali kepada tempos terjadinya peristiwa dugaan asusila yang dilakukan oleh Gisel dan pasangannya yaitu Michael, ini terjadi pada 2017 sebagaimana pengakuan Gisel. Sehingga dimensinya seharusnya lebih luas ya, bukan soal pornografi saja, tetapi jauh jika kita balik ke belakang, maka yang tepat sebenarnya bisa juga digunakan terhadap Gisel ya pada saat itu peristiwa terjadi itu adalah pasal 284 KUHP ya, tentang perzinahan ya, dimana dalam pasal perzinahan itu menyebutkan bahwa seorang wanita ya, perempuan ya, yang melakukan perzinahan itu dapat dikenakan pasal 284 KUHP. Demikian pun laki-laki. Tapi tentu ada syaratnya, yaitu dalam mereka terikat dalam perkawinan. Nah, jika menilik ke belakang, maka pada saat peristiwa itu terjadi, Gisel masih terikat perkawinan dengan suaminya Gading Martin, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal 284 KUHP itu dapat dikenakan terhadap Gisel. Tentu dengan syarat bahwa yang melaporkan peristiwa tersebut adalah Gading Martin saat itu. Tetapi kondisinya tentu akan berubah pada saat ini, di mana Gading Martin ternyata kan sudah bercerai dengan Gisel Anastasia, sehingga jika dikenakan pasal ini tentu akan menuai polemik ya. Meskipun sebenarnya pasal ini tepat digunakan ya, karena apa? Pasal 284 jika dirujuk pada peristiwa 2017 itu ya, dan pengakuan Gisel yang sudah mengakui kepada tim penyidik, pihak penyidik Polda Metro Jaya bahwa peristiwa video asusila yang dibuat olehnya itu dilakukan dan divideokan pada 2017, di mana Gisel saat itu masih terikat perkawinan. Ya, itu. Lalu kemudian hal lain adalah yang bisa dikenakan, yaitu pasal 27 ayat 1 ya, Undang-Undang ITE ya, dan bisa dijuntukkan dengan pasal 45 ayat 1 ya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Undang-Undang nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, dikenal dengan ITE. Dalam pasal 27 ayat 1 itu menyebutkan tentang orang yang mendistribusikan ya dan mentransmisikan konten yang berbau kesusilaan. Jadi di sana disebutkan bahwa siapa saja ya, barang siapa yang mentransmisikan atau menyiarkan ya konten-konten yang berbau bermuatan kesusilaan, maka dapat dijerat dengan pasal ini. Dan pasal ini dapat menjerat pelakunya dengan hukuman maksimal 6 tahun ya. Nah, kemudian menyangkut Gisel, kembali menyangkut Gisel. Pasal ini sebenarnya bisa diterapkan ya. Karena apa? Menurut saya ya, pasal dalam undang-undang ini ya, atau secara garis besar Undang-Undang ITE dan Undang-Undang pornografi itu memiliki kaitan di dalam proses menyusun undang-undang tersebut ya. Karena undang-undang tersebut
persis dibuat dan disahkan pada tahun yang sama ya, dan tentu mendapatkan perlawanan, tentunya polemik ya terkait ini. Kecuali undang-undang ITE-nya ya, itu sangat boleh dikatakan mulus ya, tapi yang paling kemudian mendapatkan perlawanan itu undang-undang pornografi. Itulah kenapa undang-undang pornografi belakangan disahkan ketimbang undang-undang ITE. Nah, dikaitkan dengan kasus Gisel, undang-undang ITE seharusnya semestinya sejatinya bisa diterapkan dalam kasus ini. Karena dalam undang-undang ITE pasal 27 ayat 1 juga disebutkan mengenai konten yang mengandung kesusilaan. Ya, kesusilaan di sini ya salah satunya adalah mengenai pornografi ya. Mengenai konten-konten yang melanggar kesusilaan. Ini kaitannya dengan tak kecuali apa yang dilakukan oleh saudari Gisel dan pasangannya. Nah, di dalam pasal ini disebutkan bahwa hampir persis sama, bahwa mereka yang mendistribusikan ya, mentransmisikan ya, memproduksi ya konten-konten yang memiliki muatan kesusilaan ya, dalam hal ini juga termasuk pornografi ya, itu dapat dijerat dengan pasal ini. Jadi jika penyidik kemudian tidak menjerat Gisel dengan pasal-pasal yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu 284 KUHP, kemudian pasal ITE ya, tetapi kemudian menjerat Gisel dengan undang-undang pornografi ya, itu semata-mata menurut saya ini karena pertimbangan bahwa pasal-pasal yang saya sebutkan sebelum itu tentu memiliki celah dan kelemahan-kelemahan ya, sehingga yang paling tepat adalah pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 undang-undang pornografi ya. Itu karena apa? Dimensi kasus ini ya sudah meluas ya, menyebar kemana-mana ya. Nah, bicara tentang terbelahnya pendapat ya, tidak sedikit kawan-kawan saya, teman-teman saya yang juga praktisi hukum menyampaikan pandangannya bahwa kasus Gisel ini sejatinya tidak perlu menjerat Gisel ya. Saya memiliki pendapat yang berbeda ya. Di dalam pendapat-pendapat mereka, teman-teman saya itu menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Gisel itu untuk kepentingannya pribadi ya, untuk kepentingannya pribadi, sehingga itu menjadi ranah privat Gisel. Jadi jika Gisel melakukan itu untuk kepentingannya pribadi, maka tidak sepatutnya Gisel dihukum ya. Nah, bagi saya pendapat ini baik tapi keliru ya. Kelirunya di mana? Karena mestinya melihat kasus ini secara luas ya, secara komprehensif. Jadi di dalam kasus Gisel terdapat kelalaian ya, terdapat kelalaian ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dimensi kasus ini sebenarnya luas ya. Bicara tentang keadilan di masyarakat, tentu saat ini masyarakat ya merasa bahwa tidak adil jika Gisel tidak dituntut ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa alasannya ya. Paling tidak, setidak-tidaknya bagi Gading Marten ya, bagi mantan suaminya Gading Marten ya, jika ditanya Gading Marten apakah ini, tentu harus dijawab secara jujur ya, apakah Gading Marten bisa menerima kejadian tersebut? Tentu tidak bisa menerima. Lalu kemudian lebih lanjut, apakah dia berharap Gisel kemudian dihukum karena perbuatannya itu? Saya yakin sekali dalam hatinya yang paling dasar, paling kecil, Gading Marten, berikut keluarganya, mantan mertuanya Roy Marten dan keluarga besar Marten dalam hal ini, pasti tidak rela dan tidak bisa menerima jika perbuatan Gisel itu dibiarkan begitu saja. Karena ini soal keadilan ya, justice seeker ya. Kembali lagi, justice seeker ini soal keadilan. Yes, boleh dikatakan itu adalah perbuatan yang menurut sebagian orang adalah hak Gisel, pribadi dia. Tapi ingat saudara-saudara, saya sengaja tadi menyebutkan tentang pasal 284 dalam kasus ini. Karena apa? Dimensi kasus ini tidak sempit ya, tapi luas. Terdapat pasal lain yang sejatinya bisa dijerat oleh pihak penyidik ya. Dalam hal ini pasal 284 tentang perzinahan. Jadi kita kembali ke belakang. Apa yang dilakukan oleh Gisel ini tentu, maaf saya bukan menjustifikasi,
Tapi ini faktanya bahwa jika benar terjadi peristiwa itu dan sudah diakui saudara-saudara ya, selain ada pasalnya, selain ada hukumnya, memang secara moral ya di masyarakat ini merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan yang tentu tidak patut dilakukan oleh seseorang, apalagi seseorang itu merupakan public figure yang seharusnya menjadi contoh baik bagi masyarakat. Ya. Jadi pasal 284 seharusnya bisa diterapkan di sini ya. Itu yang membuat kemudian kasus ini seharusnya diproses ya. Jadi terdapat perzinahan di sana. Karena apa? Ya, saya memahami ini sebagai hal privat jika video itu dilakukan oleh Gisel dan suaminya, Gading Martin ya. Penjelasannya begini. Jika video itu dilakukan oleh Gading Martin dan istrinya saat itu, Gisel dalam hubungan suami istri, tentu ini tidak dapat dijerat pasal 284 meskipun itu beredar. Nah, tinggal penyidik ya dalam hal ini jika hendak mencari apakah ada mens rea dalam kasus itu, apakah ada kelalaian, kesengajaan dalam kasus ini, maka perlu dicek apakah video ini konteks kalau terjadi antara suami istri ya, Gading Martin dan Gisel misalnya saat itu, maka sayalah yang orang pertama yang akan menuntut pihak penyidik untuk menghentikan kasusnya jika itu diproses. Karena apa? Jika itu dilakukan oleh suami istri, saya rasa ya masih wajar, karena selain mereka terikat perkawinan, tidak ada unsur di situ tentang perzinahan, maka hal itu saya pikir sah-sah saja. Bahwa soal dia menyebar, ya bisa saja alasan yang dibuat oleh Gisel disampaikan melalui Bang Hotman Paris, bahwa handphonenya itu hilang ya setelah dihapus kontennya, lalu kemudian diserahkan kepada manajer saat itu, lalu kemudian handphonenya mungkin hilang, diduga menyebarlah video tersebut. Ini mungkin masih bisa diterima jika konteksnya suami istri ya, sehingga kalau kembali lagi kalau Gading Martin dan Gisel dalam video itu yang terjadi, maka ini tentu bisa dimaafkan. Artinya masyarakat pun saya yakin akan beramai-ramai mendukung Gisel dan Gading untuk tidak dilanjutkan perkaranya. Ya, ini dalam konteks jika itu dilakukan oleh suami istri, tidak bisa dijerat pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Nah, lain ya, ini lain dengan kasus yang terjadi saat ini, fakta yang terjadi saat ini. 2017 Gisel dan Michael itu benar-benar melakukan, ya boleh dikatakan itu adalah perselingkuhan. Apa yang mereka lakukan itu masuk ke dalam delik perzinahan ya. Dan Gading saat itu sah-sah saja, boleh-boleh saja melaporkan peristiwa itu jika diketahui saat itu ya. Kembali konteks saat ini sah-sah saja, bisa saja Gading melaporkan, tapi tentu akan mengalami kendala karena temposnya sudah berlalu. Selain berlalu, meskipun suami istri saat itu, tapi saat ini mereka sudah bercerai gitu ya. Itu karena pasal ini 284 itu mensyaratkan bahwa pelapornya harus merupakan pasangan yang sah ya, tidak bisa orang lain yang melaporkan dalam perzinahan pasal 24 KUHP. Nah, selain itu ya, alasan yang membuat mengapa kasus ini layak diproses ya menurut mereka yang pro terhadap diprosesnya kasus ini, yaitu adalah sejatinya kasus ini juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ya, di situ juga di dalam pasal 27 ayat 1 ya, itu menyebutkan bahwa siapapun ya mereka itu yang menyebarkan video ya, menyebarkan konten-konten ya melalui media elektronik ya yang bermuatan asusila ya, saya tidak hafal pasalnya, tapi ya saya sendiri tidak memegang teks undang-undangnya, tetapi pasal 27 ayat 1 ITE itu menyangkut orang-orang yang menyebarluaskan, mentransmisikan konten-konten yang mengandung kesusilaan, atau dalam hal ini juga kaitannya dengan pornografi ya, itu dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 1 ITE.
ya, di mana dalam pemidanaannya dimuat dalam pasal 45 ayat 1 itu hukumannya 6 tahun penjara, ya, 6 tahun. Nah, Giselle dapat saja dijerat dengan pasal ini karena unsur-unsurnya juga terpenuhi, ya. Saya bisa menjelaskan sedikit, ya, dari fakta yang dijelaskan oleh penyidik, yang dipublish oleh penyidik, dalam hal ini Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selain telah mengakui sebagai sosok yang ada dalam video tersebut, baik Giselle maupun Michael, Giselle juga mengakui bahwa video tersebut dia yang membuatnya, ya, dia yang memvideokan. Artinya menggunakan handphone, ya. Di situ dikatakan dia menggunakan handphone, dan handphone itu dipakai untuk memvideokan adegan mereka berdua. Nah, jika video ini tidak tersebar, lalu kemudian hanya menjadi koleksi pribadi Giselle, maka tentu pasal-pasal pidana itu tidak bisa dijerat terhadap Giselle. Ya, meskipun kembali lagi itu dilakukan dengan bukan pasangannya, ya. Tapi balik, jika saat itu diketahui oleh pasangannya, maka Gading Martin dapat melaporkan Giselle dengan pasal 284 KUHP. Meskipun videonya tidak menyebar, ya. Tetapi karena dimensinya semakin luas, video yang dibuat oleh Giselle itu ternyata telah menyebar luas di masyarakat, maka dimensi pasalnya pun ikut meluas, ya. Dalam hal ini pasal 27 ayat 1 tadi bisa menjerat Giselle. Karena apa? Giselle sendiri sudah mengakui perbuatannya. Dia juga sepanjang ini memang dikatakan Giselle itu sesuai pengakuannya melalui Hotman Paris, handphone yang dimilikinya yang terdapat konten tadi itu hilang, ya. Hilangnya gimana kita tidak tahu persis, tetapi penjelasan lain bahwa itu dipegang manajernya, kontennya sudah dihapus, lalu kemudian dia tidak tahu bagaimana terjadi selanjutnya, tahu-taunya sudah menyebar, ya. Tetapi ini dugaan, ya, dugaan saya. Bisa saja video ini juga dimiliki oleh Michael, ya. Lalu Michael lah yang juga kemudian mentransmisikan video ini. Itulah kenapa Michael juga ikut terjerat, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya bisa saja, ya. Saya menduga ini kembali dugaan, video ini tidak hanya dimiliki oleh Giselle di dalam handphonenya, tetapi juga di-share kepada Michael. Nah, ini kemudian dimensi hukumnya menjadi luas. Artinya pasal 27 bisa diterapkan, karena video jika tadi dibuat oleh Giselle saja seorang, tidak ditransmisikan, maka itu menjadi kepentingan pribadi dia, ya. Dia tidak dapat dijerat. Tapi jika ditransmisikan kepada pasangannya, ini yang kemudian menjadi masalah. Pasal itu 27 jadinya masuk, ya. Lalu kemudian dia menyebar, ya. Di sini ada bentuk kelalaian, ya. Disitulah kenapa Giselle bisa dijerat. Dengan tadi dia mentransmisikan meskipun kepada pasangannya, ini juga sudah bisa dijerat, ya. Lalu seharusnya secara sadar dia harusnya bisa memahami bahwa terdapat resiko jika dia mentransmisikan video tersebut, ya. Jadi inilah hal-hal yang kemudian menurut saya oleh penyidik kemudian mengambil keputusan untuk memproses kasus ini. Banyak pasal, banyak dimensi yang bisa dikenakan, tetapi tentu akan dicari pasal yang paling tepat, sehingga pada akhirnya pasal undang-undang pornografi lah yang diterapkan, yaitu pasal 4 ayat 1 huruf, ya, ada huruf A-nya, ya, di situ, karena berbagai macam kegiatan pornografi itu terdapat jenis-jenisnya, ya. Salah satunya di dalam ayat 1 itu tentang persenggamaan, ya. Karena untuk yang lain juga terdapat jenis-jenis lain dari pasal tersebut, sehingga di breakdown atau diklasifikasi dalam beberapa klasifikasi perbuatan. Nah, yang dikenakan terhadap Giselle itu adalah pasal 4
ayat 1 ya, junto pasal 29, di mana 29 itu mengenai pemidanaannya di sana ya. Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ya. Jadi demikian saudara-saudara, mengapa kasus Giselle ini menjadi penting dibahas dan menurut saya penting diproses karena dimensi-dimensi tadi. Jadi setidaknya saya mau mereview kembali, kasus Giselle ini tidak sederhana karena dimensinya begitu luas ya. Sebagai public figure tentu dia memiliki hak privat ya. Privat itu artinya ya dia bisa membuat video untuk kepentingannya sendiri ya, video telanjang, video apapun itu, siapapun itu bisa. Tetapi yang perlu diingat bahwa kehati-hatian kita ya, jangan sampai lalai kemudian video yang kita buat itu bisa menyebar ya, apalagi video yang kita buat itu mengandung konten kesusilaan atau pornografi. Maka balik lagi ke kasus Giselle, apa yang dilakukannya itu tidak sederhana. Karena pertama, saya katakan ya, saya mengulangi kembali, kasus yang menjerat Giselle itu sebenarnya berdimensi pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Ini saya sudah jelaskan di awal ya, karena peristiwanya terjadi 2017. Pada saat itu Giselle dan Gading Martin masih terikat perkawinan ya. Tentu ini akan bisa membuat rasa keadilan di masyarakat akan terluka ya, tercederai ya. Masyarakat bisa tercederai, masyarakat saja bisa tercederai, apalagi pasangannya saat itu ya, Gading Martin dan tentu keluarga besarnya. Tentu ini sangat melukai hati dan perasaan mereka ya. Keadilan tentu di sini, jika ditanya kepada mereka apakah ingin dituntut, saya pastikan mereka akan mengatakan ya jika ditanya dan dijawab sejujurnya. Yang kedua ya, dimensi kasus ini itu menyangkut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE ya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya. Pasal 27 ayat 1 junto pasal pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dan yang ketiga ya, yang kemudian kita ketahui bersama dipakai oleh penyidik, diterapkan oleh penyidik untuk menjerat Giselle dan Michael, itu sudah dipublish bahwa keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 4 ayat 1 huruf A junto pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Jadi saudara-saudaraku sekalian, justice seeker dimanapun berada, sorry penjelasannya mungkin ada lebihnya apa yang saya sampaikan hari ini, tapi paling tidak saya berharap dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi saudara-saudaraku sekalian, bagi para justice seeker dimanapun berada ya, bahwa kasus Giselle ini tidak sederhana ya. Kenapa kemudian diproses? Tentu karena dampaknya ya, dampak dari perbuatan Giselle itu yang sudah meresahkan masyarakat luas, dan ini menjadi pembicaraan di mana-mana, dan tentu masyarakat pengen tahu ya mengenai kasusnya sendiri, mengenai hukumnya ya, seperti apa penerapannya dan seperti apa ujung dari kasus ini ya. Balik lagi kepada diri kita masing-masing. Kasus Giselle ini dapat menjadi cerminan atau gambaran, kemudian dapat menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita patut berhati-hati, kita patut menjaga diri ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang tentu negatif, sifatnya negatif dan bertentangan dengan norma-norma yang ada, terutama norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat ya. Kita tahu semua bahwa hukum Tuhan itu kita akan mendapatkan hukuman jika kita lakukan, tentu itu soal pribadi kita dan itu nanti urusan di akhirat. Tetapi ingat bahwa kehidupan di dunia pun telah diatur, telah
dibuat sedemikian rupa aturannya supaya kita saling menghargai hak-hak orang lain, tanggung jawab kita untuk menghargai hak-hak orang lain ya. Kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya, tetapi hak-hak kita, hak asasi kita itu dibatasi oleh hak-hak orang lain, sehingga hukum berlaku di situ, aturan di situ berlaku, supaya kita kemudian hidup dalam keteraturan, tidak saling menabrak, tidak saling melanggar, dan tidak saling merugikan orang lain ya. Demikian video yang saya buat hari ini, Justice Seeker, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan-kekurangan, maklum ini adalah konten pertama saya menyangkut persoalan-persoalan atau isu-isu hukum. Berikutnya semoga berharap konten-konten video saya bisa dilakukan dengan lebih sempurna dan dipersiapkan lebih matang ya. Hari ini jujur saja saya membuatnya dengan tergesa-gesa ya, tanpa persiapan matang ya. Dibuatnya pun di mobil saja karena anak saya masih berusia sangat kecil, masih 2,5 tahun Ahta ya. Kalau saya buatnya di rumah maka tentu tidak akan bisa, karena saya selalu diekori dan digelayuti oleh anak saya ya. Tapi kalau di mobil saya lebih aman, nyaman, tanpa ada kebisingan ya. Dan ini saya lakukan di sini karena ya memang saya belum memiliki studio podcast seperti yang lain-lain ya. Jadi kita mulai apa adanya dulu ya. Begitu Justice Seeker, saudaraku-saudaraku sekalian, para pencari keadilan, kita akan ketemu lagi pada video yang lain. Semoga bermanfaat ya. Selamat pagi, selamat tahun baru, optimis 2021 kita akan sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.